Cek. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang website yang saya buat menggunakan Laravel, yakni e-library. Jadi di sini ketika Anda masuk ke dalam homepage-nya, Anda akan melihat ke bagian jika Anda masuk ke dalam websitenya, Anda akan dihadirkan pada homepage dan sini ada button login dan ya seperti homepage pada umumnya di sini ada beberapa preview tentang website kita sebelum Anda login. Tapi tentunya sebelum Anda login Anda tidak bisa melakukan semua fitur di dalam website ini. Mungkin bisa cari buku dan lain-lain, tapi untuk membaca Anda harus login. Anda harus login. Dan sini juga ada page about yang menceritakan tentang website ini, apa itu e-library dan lain-lainnya. Kemudian kita akan coba login dulu. Sebentar nge-lag. Dan di sini jika Anda belum login, Anda bisa login menggunakan ini register here. Anda bisa register, tapi karena saya sudah membuat akun, kita akan coba login saja. Oke, kita akan coba masukkan username. Kali ini saya akan coba masukkan username sebagai admin Umar, dan kemudian password. Dan jika sudah, maka Anda akan masuk. Dan jika Anda masuk ke dalam sebagai admin, maka Anda akan masuk ke dalam dashboard. Nah, di sini di bagian kiri di sidebar ada beberapa pilihan, yakni kategori author, user, book, dan juga borrow. Tapi karena Anda akan masuk sebagai user, jadi saya akan tunjukkan saja bagian usernya, bagian homepage. Ya seperti biasa semuanya normal, kecuali di sini ada tambahan yakni My Borrows jika Anda sudah login. Dan sini Anda akan ditunjukkan barang-barang item-item saja ya, apa saja yang Anda pinjam di sini. Oke, mari kita coba sesuatu. Oh ya, di sini Anda bisa cari buku. Contohnya dan kalau buku yang Anda cari tidak ada, maka akan ada buku tidak ditemukan. Sebentar. Di sini contohnya. Kemudian coba add. Oh ya, ini buku. Nama bukunya masih teks placeholder ya, belum diganti, jadi ya harap maklum. Oke, kita akan coba dulu ke bagian haul. Kita coba cari satu buku untuk di borrow, contohnya ini. Nice. Seperti Anda bisa lihat di sini ada nama autornya dan kemudian ada kategorinya juga. Oke, kita cek bagian haul. Tadi saya belum jelaskan secara detail. Di sini ada gambar untuk cover bukunya. Ya, ini masih template, belum diganti. Kemudian nama, ini ada author, ini tanggal rilis dan deskripsi singkat. Dan jika buku Anda menjadi top di perpustakaan kita, maka akan dipajang di sini dan bernama, ini author, ini kategori, dan ini tanggal rilisnya. Dan ya, ini juga sudah diganti ya. Seperti biasa, nama, author, dan tanggal rilis. Oke, kita coba read more. Akan muncul di sini ya cover, ini teks. Dan di sini kalian bisa klik pinjam buku. Dan jika buku dipinjam, maka di sini akan ada tulisan diajukan. Oke, karena memang segitu saja untuk bagian user, kita akan kembali ke bagian admin, yaitu dashboard. Sebagai admin, Anda bisa melakukan beberapa hal. Contohnya adalah kategori. Anda bisa menambahkan kategori seperti contohnya
testing. Kategori untuk testing, mari kita coba. Di sini akan muncul nama testing dan juga slug testing. Di sini bisa edit. Lihat testing. Coba kita gunakan angka 1, testing 1. Maka jika di-create lagi, nama dan slugnya akan berubah. Untuk delete saya akan coba di akhir nanti. Kemudian kita akan ke author. Dan seperti biasa Anda bisa menambahkan author di sini. Kita akan coba author dengan nama Umar Sudirman. Dan kita coba create di sini. Dan new author has been added. Author baru sudah ditambahkan. Dan ini akan muncul nama author kita. Dan tentu saja bisa diedit di sini. Contoh Umar P. Sudirman. Maka akan terganti. Dan kemudian user. Di bagian user, Anda bisa menambahkan. Di sini user. Anda bisa mengedit, menghapus dan menambahkan user. Contoh user. Di sini ini sama aja seperti register tadi, tapi bedanya di sini Anda bisa menambahkan role. Jika Anda lihat di register tadi tidak ada bar bagian role, jadi Anda hanya masukin nama, slug, username, email dan juga password, tidak bisa ganti role. Mari kita coba di sini tambahin admin karena jadi admin sendirian itu sulit. Jadi admin sampingan. Admin. Dan kita akan coba masukkan user email di sini. Kemudian untuk password admin baik hati. Kemudian admin. Kita create coba. Dan maka akan ada muncul admin sampingan. Kita coba bikin tab baru. Kemudian host 8.000. Kemudian ini dia. Karena kan di sini belum login. Ketika login, kita gunakan coba admin dan kemudian admin baik hati make Y dan kemudian yes sir. Anda akan masuk sebagai admin sampingan. Jadi ini berguna untuk nambahin admin dan ganti. Contoh di sini Umar Sudirman. Ini kan masih user tadi. Di sini Anda bisa tukar jadi admin. Atau sebentar. Contoh ini ada admin yang nakal. Kita bisa ubah dia dari statusnya sebagai admin menjadi hanya user dan password. Dan Anda bisa ganti passwordnya. Ini update. Dan boom. Keganti. Dari admin jadi user. Dan di sini jika masih nakal, Anda bisa hapus usernya. Dan sudah kehapus. Kemudian di book. Di sini ada book, di sana ada buku-buku. Kita akan coba tambahin buku di sini. Bisa tambah buku dengan nama contoh Shelby. Untuk body kita bisa ngasal. Kemudian untuk tanggal rilis kita akan coba gunakan hari ini. Kemudian untuk cover kita coba yang ini. Kita coba ini ya. Untuk kategori kita gunakan testing, kategori yang sudah kita buat tadi. Dan author ada Umar P. Sudirman seperti yang sudah kita buat tadi. Kemudian create. Dan yay, kita sudah berhasil
nambahin buku. Dan kita akan coba ke homepage lagi. Kita akan coba ke bagian hall dan cek apakah buku yang tadi kita tambahkan masuk ke dalam hall. Jika masuk sebagai user, kita coba ke bagian terakhir dan boom, masuk plus dengan cover dan juga tanggal rilis. Kemudian di sini Anda bisa read more dan pinjam buku. Karena ya masa ke perpustakaan cuma lihat-lihat doang, nggak minjem. Dan di sini jika Anda lakukan pinjam buku, Ctrl Shift N. Sebentar, saya akan coba login lagi. Localhost 8.000. Nah, kita akan coba login sebagai user. Umar Sudirman. Bisa nggak? Yap. Nih, saya sudah login sebagai user di sini. Saya masih belum borrow apa-apa. Dan jika kita mau borrow, kita mau pinjam buku yang sama yang udah dipinjam tadi. Contoh ini. Kita coba pinjam buku. Akan muncul notifikasi kalau bukunya lagi dipinjam. Jadi satu buku nggak bisa dipinjam sama 2 orang. Dan di sini ada tulisan diajukan dan kita bisa lihat action, lihat detailnya, detail tiket peminjamannya. Contohnya di sini ada detail peminjamannya diajukan, detail buku, di sini ada detail peminjam dan lain-lain. Dan kita akan coba lagi sebagai admin. Kita masuk dashboard dan kemudian di sini bagian borrow. Kita bisa lihat. Kalau ini bukunya sedang dipinjam. Oke, kita akan coba di sini entah. Nah, ini kan bukunya sedang diajukan nih. Kita bisa ganti statusnya. Kita coba ditolak. Nah, di sini ada sesuatu yang unik. Ini kan diajukan, dipinjam. Jika dipinjam, maka ya dia akan jadi dipinjam bukunya. Jadi si user punya akses. Sedangkan jika ditolak, maka akan muncul pesan. Nah, kita akan masukkan seasik ditolak. Dan jika dikembalikan, maka ya tidak ada apa-apa. Hanya bukunya dikembalikan. Nah nih, pesan. Masukin di sana ada pesan. Kenapa dia ditolak? Biar ada alasan ya. Dia ada update. Dan mari kita cek sebagai user. Aduh ribet nih, balik. Ribet cuy, balik-balik. Nah, di sini di bagian My Borrow. Kan kita sebagai user pasti bingung. Lah kok ditolak? Pas dicek ternyata so asik. Adminnya jahat. Dan ya, ini POV kita. Dan yap, jika sudah ditolak, jika Anda login sebagai user lagi, contoh ini user lain, ya buku kemarin dipinjam. Coba cek hari ini masih dipinjam atau enggak. Bagian entah, kemudian pinjam buku dan bisa bakal nambah ke bagian Umar Sudirman Borrow. Hore. Dan mari kita masuk ke sebagai admin lagi. Borrow. Dia akan keganti lagi. Nah, bakal muncul lagi yang ini. Dan ini jika sudah ditolak, maka Anda bisa langsung hapus saja. Ngapain lagi, udah ditolak, bisa dihapus. Dan yeay, bisa. Dan ya, intinya di sini Anda bisa pinjam buku, di sini Anda bisa jadi admin. Tidak seperti website biasa ini, website ini memiliki backend, tapi ya kami tidak memiliki database untuk menyimpannya, jadi ya
hanya ada file directory jika ingin dicek. Dan ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.